pembahasan kita terkait dengan tort law. Oke, tort law. Ya, ini kita masih berkaitan dengan areas of law, terutamanya tentang civil law. Oke, civil law itu kita sudah pahami sebelumnya, yaitu hukum perdata. Nah, ini masih bagian dari hukum perdata. Nah, terkait dengan tort law, ini ada beberapa key vocabularies atau kosakata yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas lebih dalam tentang areas of law terkait dengan tort law. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari mahasiswa, seperti Benny Prasetyo mengatakan damage artinya ganti rugi, gitu ya. Oke. Ya. Damage. Oke, damages. Ini ya. Damages artinya ganti rugi. Ya, bisa masuk, betul ya. Kemudian Amelia Julian menyatakan carelessness itu kecerobohan. Oke, carelessness. Iya. Oke. Kemudian si Juliana Ayuning Tias menyatakan kalau breach itu pelanggaran atau suatu tindakan yang tidak sesuai aturan. Iya, betul. Tapi kalau to breach berarti melanggar, gitu ya. Kalau ditambahin to breach itu melanggar. Di sini Andisa Putra menyebutkan negligence itu artinya kelalaian. Iya, betul. Lanjut. Kemudian Putri, allegations artinya tuduhan, dakwaan atau menuduh tanpa bukti, bisa masuk. Nyimas Dani Safira, no win no fee artinya tanpa biaya sama sekali. Iya, bisa dibilang gratis gitu ya. Nah, Desma Rahmawati, injured person artinya orang yang terluka. Apakah injured person ini artinya orang yang terluka? Kalau di sini, ini kan konteksnya hukum ya. Injured person itu bukan berarti artinya orang yang terluka. Nanti di pembahasan selanjutnya kita bahas apakah cocok injured person diartikan sebagai orang yang terluka. Kemudian Christine menyebutkan ground di sini ada grounds ya. Motif rasional untuk keyakinan atau tindakan alasan melakukan sesuatu. Nah, ini masih perlu dicari tahu terlebih dahulu. Apakah cocok grounds itu sama seperti yang dimaksud dengan si Christine. Kemudian ada lagi mahasiswa yang menyebutkan law of tort. Law of tort artinya perbuatan melawan hukum. Apa betul itu melawan hukum? Iya, betul ya. Perbuatan melawan hukum. Kemudian Cory, damage artinya kerusakan. Iya, betul. Nah, ini bedanya damage dengan damages tadi. Kalau damage ini lebih kerusakan fisik, tapi kalau damages itu semacam ganti rugi. Gitu ya. Bedakan yang ditambah dengan S dengan yang tanpa S. Gitu ya. Lanjut, Reni menyebutkan to sue artinya menuntut. Oke. Andi Suranto, tort artinya kelalaian terhadap hukum atau merugikan orang lain. Nah, ini bisa ya.
Sedangkan Ningsi bilang committed, artinya berkomitmen. Nah, ini apakah cocok untuk konteks kita di kelas hukum? Nanti kita bahas. Nah, secara ini yang saya tandai tanda tanya, secara kosakata mungkin dia betul. Tapi untuk membahas hukum, kita perlu melihat yang namanya konteks. Ya. Nah, dilihat konteks. Secara garis besar, konteks itu adalah lingkungan atau cakupan kosakata itu berlaku, gitu ya. Misalnya kata damage itu untuk kecelakaan, itu bisa berartinya kerusakan. Terus dia damages berarti kerusakan. Tapi kalau damages di dalam bahasa hukum itu bukan kerusakan, tapi semacam ganti rugi. Gitu. Nah, ini perlu diperhatikan konteksnya, situasinya, lingkungannya, gitu ya. Di mana kosakata itu muncul, gitu. Jadi beda konteks, beda makna, gitu ya. Lanjut. Nah, ini text reading yang bisa kita jadikan acuan untuk memahami bagaimana konteks kata itu bisa masuk. Gitu ya. The law of tort says that everyone has a civil duty to be careful and not to hurt. Gitu ya. Or harm another person. Gitu ya. Nah, ini maksudnya dari law of tort itu. Gitu ya. Ya, jadi setiap orang itu punya kewajiban untuk tidak membuatkan kerugian atau mengganggu orang lain. Lanjut, itu ada to breach means to break, gitu ya, melanggar. Very often they breach the duty of care by accident, but sometimes they do it deliberately. Bisa dengan melanggarnya dengan sengaja atau tidak sengaja. Gitu ya. If someone hurts or harm another person because of breach, we call this harmful action of tort. Nah, itu ya. Nah, jadi tort itu jadi bisa sesuatu yang bisa merugikan atau menyakiti orang lain. Nah, hukum ini berkaitan dengan perdata gitu ya. This means that some things that might be criminal in your legal system are not a tort in England and US. Gitu ya. Jadi menurut kita sesuatu termasuk hukum pidana, tapi ternyata di Inggris atau di Amerika bisa jadi itu cuma hukum tort, hukum pelanggaran gitu ya. Atau merusak. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tort gitu. Kenapa sesuatu masuk tort baik di USA maupun di England. Gitu ya. Yang pertama, leaving the floor of a shop in a dangerous condition so that a customer falls and hurts her leg. Gitu. Jadi kalau kamu punya toko dan tokomu lantainya licin gara-gara OB kamu ngepel tapi lupa dikeringkan sehingga mengakibatkan seorang customer jatuh sehingga kakinya terkilir. Nah, ini salah satu bentuk dari pelanggaran law of tort.
Kemudian saying something that is bad about someone which isn't true. Misalnya kamu membuat fitnah gitu ya. Membuat fitnah itu termasuk hukum tort. Lanjut lagi, writing a story in newspaper gitu ya. Nah, ini juga fitnah dalam bentuk tertulis contohnya. Atau bermain musik di tengah malam sehingga tetangga-tetangga terganggu. Nah, ini masuk law of tort gitu ya. Nah, ini biasanya law of tort mengurusi hal-hal yang diakibatkan oleh negligence. Negligence ini kelalaian atau kecerobohan dalam bekerja gitu ya. Itu sengaja atau tidak sengaja. Bahkan nah akibatnya mengakibatkan orang lain bisa terluka secara fisik atau bisa mengalami kerugian gitu ya, atau terganggu gitu. Jadi injured person ini tidak hanya tentang luka fisik, tapi juga terganggu, kerugian begitu ya. Lanjut. Nah, biasanya kalau kamu sudah berkonsultasi dengan pakar hukum dan nah, kemudian kata pakar hukum udah masuk bagian law of tort, nah ini kalian bisa menuntut damages. Apa tadi damages? Ganti rugi. Nah, kemudian grounds tadi, the reasons for going to court. Nah, grounds ini tadi alasan kenapa harus diadakannya, persidangan gitu ya. Lanjut lagi. Oke, defendant. The grounds for an action in tort are the defendant committed a tort. Apa itu committed? Yang melakukan gitu ya, melakukan kesalahan. Misalnya kalau OB yang mengakibatkan lantai licin sehingga orang jatuh, itu dialah yang melakukan kesalahan. Gitu ya. Nah, jadi begitu di akhir persidangan, kamu sebagai claimant, apa itu claimant masih ingat kan? Ya, orang yang mengajukan gugatan gitu ya. Nah, terus di akhir persidangan ternyata tidak menang gitu ya. No win. Biasanya si lawyer itu nggak ada perjanjian nggak harus bayar gitu ya, alias gratis. Jadi kalau kamu kalah di persidangan, berarti si lawyer nggak bayar. Tapi ini harus dengan perjanjian di depan, di muka gitu ya. Itu. Tapi kalau nggak ada perjanjian, berarti si claimant harus tetap bayar ke lawyer. Oke, demikian tadi pembahasan tentang law of tort. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.